Halo, nama saya Sandi Aptanirbaya dari kelas G dengan NPM 22.1098 akan mempresentasikan tentang film The Interpreter tahun 2005 yang dimana rilis pada tahun 2005 di bagian negara Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis dengan durasi 2 jam 8 menit dengan genre crime, misteri, politikal, dan thriller. Disutradarai oleh Sidney Pollack. The Interpreter. Film ini dibintangi oleh Nicole Kidman sebagai Sylvia Browne, seorang penerjemah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Sean Penn berperan menjadi Tobin Keller dan Catherine Kenner sebagai Dot Woods. Keduanya merupakan agen dinas rahasia. Film The Entrepreneur tentang seorang penerjemah PBB yang tanpa sengaja terlibat dalam plot pembunuhan ketika dia mendengar rencana untuk membunuh seorang pemimpin Afrika dalam upaya untuk mencegah tragedi tersebut. Dia harus bekerja sama dengan agen Secret Service yang skeptis untuk mengungkap konspirasi yang rumit di tengah ancaman terus-menerus terhadap hidupnya. Dan sinopsis The Interpreter. Republik Motobo adalah sebuah negara fiksi di benua Afrika. Negara ini dipimpin oleh rezim diktator Presiden Edmund Zouaine yang melakukan genosida terhadap sebagian besar warganya dan juga melakukan intimidasi kepada korban yang masih hidup agar tidak bersuara. Suatu hari, pemimpin kelompok pemberontak, Ajay Kola, mengantar dua orang pria, Simon Brown, seorang aktivis, dan Philip, seorang jurnalis, ke stadion sepak bola yang terbengkalai di tempat tersebut. Mereka akan menginvestigasi mayat-mayat yang merupakan korban dari kekejaman Presiden Zouaine. Simon dan Sola masuk ke dalam stadion untuk menemui informan mereka, sementara Philip tetap berada di dalam mobil. Keduanya ternyata dijebak dan ditembak mati oleh salah seorang informan. Setelah mendengar suara tembakan, Philip keluar dari mobil dan bersembunyi. Ia mengambil gambar mobil yang membawa para petugas Republik Matobo. Ia pun berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, adik perempuan Simon, Sylvia Browne, bekerja sebagai seorang penerjemah untuk PBB di Manhattan, kota New York. Sylvia adalah seorang kulit putih Afrika yang lahir di Amerika Serikat dari asal Inggris, ibunya, dan ayah seorang penduduk Republik Motobo asli. Meski begitu, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di negara tersebut. PBB sendiri saat ini tengah mempertimbangkan untuk mendakwa Presiden Zouaine agar bisa diadili di Pengadilan Kriminal Internasional. Namun Presiden Zouaine bakal segera mengunjungi PBB dan ia akan mengajukan kasusnya sendiri ke Majelis Umum dalam upaya untuk menghindari dakwaan. Pada suatu malam, Sylvia kembali ke ruangan di gedung PBB dan ia tidak sengaja mendengarkan dua pria sedang mendiskusikan rencana pembunuhan menggunakan bahasa Ku yang merupakan bahasa resmi Republik Motobo. Keesokan harinya, Sylvia melaporkan kejadian itu ke Divisi Keamanan PBB dan mereka segera langsung memanggil dua agen rahasia, AS, Tobin Keller, dan serta Dud Woods, untuk menginterogasi Sylvia dan melakukan penjagaan ketat di dalam markas PBB. Selain itu, Kepala Keamanan Presiden Zouaine, Niels Lut, ikut turut campur karena ternyata laporan dari mereka mengatakan jika sang presiden adalah target pembunuhan. Sebelum sidang PBB dimulai, Tobin bersama anak buahnya melakukan penjagaan di sekitar apartemen Sylvia. Ia kemudian menumpahkan sebuah fakta yang menghubungkan Sylvia dengan rencana pembunuhan Presiden Zouaine. Sajian politik thriller di film The Interpreter yang menegangkan dan juga mempunyai alur cerita yang cukup cerdas. Film ini benar-benar berpusat pada Nicole Kidman sebagai Sylvia Browne, penerjemah di PBB, dan Sean Penn sebagai Tobin Keller, agen dinas rahasia AS. Tidak ada ikatan romantis di antara keduanya dan mereka menjalankan tugas masing-masing sebagai karakter yang profesional. Meskipun begitu, kedua karakter ini mengembangkan hubungan yang sangat menarik. Pemicu kedekatan hangat mereka berdasarkan rasa kehilangan atas pasangan masing-masing.
Tobin sendiri kehilangan istrinya yang meninggal karena kecelakaan, sementara Sylvia harus merelakan kekasihnya tewas ditembak saat di Republik Motobo. Selain itu, The Interpreter memasuk berhasil memasuki dunia politik internasional dengan konsep jalan cerita yang memikat. Sajian sinematografinya dalam memperlihatkan kinerja agen rahasia ditampilkan cukup mendetail, mulai dari prosedur keamanan, pengintaian sepanjang malam, penyemaran di jalanan, hingga perencanaan strategis yang terlihat sangat lugas oleh Tobin Keller sebagai pimpinannya. Terlepas dari hal tersebut, Nicole Kidman dan Sean Penn sejatinya adalah bintang istimewa dalam film ini. Keduanya tampil sangat konsisten dan menyuguhkan polemik cerita dalam The Interpreter menjadi lebih dramatis lagi. Lalu Sylvia Browne menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai warga minoritas berkulit putih yang hidup berkecukupan di Republik Motobo, Afrika. Saat ia masih remaja di negara tersebut, Sylvia kehilangan ibu dan ayah dan saudara perempuannya karena terkena ranjau darat. Lalu kakak laki-lakinya, Simon Hugesper, ditembak mati oleh seorang anak yang merupakan bagian dari kekejaman yang terjadi di Motobo. Sementara itu, Edmond Zouaine Cameroon adalah seorang presiden Motobo yang kejam, dan Sylvia menyimpan rasa dendam padanya atas kematian orang tuanya. Dan dia juga menghakimi sang presiden dengan caranya sendiri karena ratusan warga Motobo telah dibinasakan oleh tindakan kejinya. Di sisi lain, Presiden Zouaine datang ke PBB untuk memberikan pidato pembelaan agar menghindari proses peradilan internasional karena pelanggaran HAM. Situasi selanjutnya menjadi rumit. Sylvia menjadi target pembunuhan dari orang-orang misterius yang merencanakan pembunuhan kepada Zouaine saat dirinya membacakan pidato di markas PBB. Kemudian film ini masuk ke babak yang paling menarik sekali kompleks ketika Tobin Keller dan rekan kerjanya, Jude Woods, Catherine Kenner dipanggil untuk menyelidiki cerita Sylvia. Pada momen tersebut, Tobin berada dalam psikis yang goyah karena istrinya baru saja tewas, namun ia beruntung mempunyai partner kerja yang peduli padanya. Saat pertama kali menginterogasi Sylvia, Tobin bersikap skeptis dan apa yang dibicarakan olehnya ia mengetahui latar belakang Sylvia sebagai lawan politik dan penentang Presiden Zouaine. Saat pertama kali menginterogasi, tapi saat Tobin semakin dekat dengannya, ia mulai percaya padanya dan bertindak sebagai pelindungnya. Namun ada rahasia yang belum terungkap dan hal tersebut menempatkan mereka berdua dalam bahaya besar. Sepanjang lebih dari 2 jam, film ini menjadi sebuah tontonan yang sangat solid dalam mengeksplorasi dramanya. Film ini semakin seru karena urutan momen paling menegangkan berada di markas PBB yang ada di New York. Kita juga bisa sekilas melihat bagaimana situasi ruangan di dalamnya dan cara kerja diplomasi negara-negara saat menyampaikan aspirasi mereka. Di 60 menit pertama, film ini membangun setup cerita dan juga inti permasalahannya secara apik. Setelah dari situ, jalan cerita bergerak maju dan latar belakang dari setiap karakter perlahan mulai terungkap. Memasuki bagian ini, The Interpreter meningkatkan intensitasnya lebih cepat dan menampilkan beberapa adegan yang memacu adrenalin. The Interpreter pada akhirnya menjadi film yang seru dan menyenangkan untuk ditonton meski sangat panjang. Oke, lanjut pada analisis. Analisisnya dalam film ini, The Interpreter tahun 2005, kisahnya menyoroti dinamika rumit yang terkait dengan hubungan antar negara dalam konteks perjanjian internasional dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Piagam PBB menjadi titik sentral dalam menjaga kedaulatan dan keadilan di antara negara-negara. Sambil mempromosikan kerjasama global, konflik utama dalam film yaitu rencana pembunuhan seorang pemimpin Afrika menjadi cerminan kompleksitas prinsip kesetaraan equality di antara negara-negara yang seringkali terkendala oleh kepentingan politik, keamanan nasional, dan ambisi pribadi. Sementara prinsip kedaulatan sovereignty juga menjadi tema krusial dalam naratif film ini.
Sisi moral dilematik muncul ketika negara-negara harus menjaga kedaulatan mereka sambil juga berkontribusi dalam upaya global untuk menegakkan keadilan dan perdamaian. Pada saat yang sama, prinsip hukum pasca sunt servanda, perjanjian harus dipatuhi, menjadi sumber konflik moral. Karakter-karakter dalam film terjebak antara kesetiaan dan perjanjian internasional dan tuntutan moral yang menghadapi pertimbangan kehidupan individu atau kepentingan nasional secara keseluruhan. Secara keseluruhan, film ini memperlihatkan kompleksitas dan dilema dalam menjaga kesetaraan, kedaulatan, dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Ini mengilustrasikan betapa sulitnya menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip ini, seringkali memunculkan konflik moral dan politik yang mempengaruhi semua pihak terlibat. Poin-poin utama dari analisis yang tadi, satu, piagam PBB sebagai landasan. Film ini menyoroti peran piagam PBB dalam menjaga kedaulatan negara sambil mempromosikan kerjasama global. Kedua, kompleksitas kesetaraan. Kompleksitas dalam film ini mencerminkan kesulitan menjaga prinsip kesetaraan antar negara karena campur tangan politik, keamanan nasional, dan ambisi pribadi. Yang ketiga, tantangan kedaulatan. Prinsip kedaulatan juga menjadi tema penting, menggambarkan bagaimana negara harus menjaga kedaulatan sambil berkontribusi pada upaya global untuk menegakkan keadilan dan perdamaian. Pasca sunt servanda dan dilema moral, perjanjian internasional menghadapi dilema moral di film ini, karakter terjebak antara kesetiaan dan perjanjian dan pertimbangan moral terkait kehidupan individu atau kepentingan nasional. Yang kelima, ada kompleksitas dan konflik. Analisis menyoroti betapa sulitnya menjaga keseimbangan antara kesetaraan, kedaulatan, dan kepatuhan pada perjanjian internasional, seringkali menimbulkan konflik moral dan politik yang mempengaruhi semua pihak terlibat. Penjelasan tentang prinsip kesetaraan equality dalam piagam PBB, prinsip kedaulatan sovereignty dalam hukum internasional, dan pasca sunt servanda dalam hukum perjanjian internasional. Prinsip kesetaraan equality dalam piagam PBB merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua negara besar atau kecil memiliki kedudukan yang sama di dalam organisasi PBB dan di hadapan hukum internasional. Setiap negara memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di PBB tanpa diskriminasi. Prinsip kedaulatan sovereignty dalam hukum internasional menekankan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan internalnya sendiri dan keputusan yang diambil oleh pemerintah suatu negara tidak boleh diintervensi oleh negara lain. Namun, prinsip ini tidak berarti bahwa negara bisa bertindak sesuka hatinya tanpa mempertimbangkan norma-norma internasional. Fakta sunt servanda dalam hukum perjanjian internasional ada prinsip yang menyatakan bahwa perjanjian harus dipatuhi. Ini berarti bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah mereka sepakati, dan ini menjadi dasar dari kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan internasional. Penjelasan tentang analisis terkait jalannya cerita film dan prinsip-prinsip pada poin B. Kesetaraan equality dan kedaulatan sovereignty dalam cerita film menampilkan kompleksitas dan menjaga keseimbangan antara prinsip kesetaraan di antara negara-negara dengan kebutuhan menjaga kedaulatan masing-masing negara. Konflik dalam film ini menyoroti bagaimana kepentingan politik, keamanan nasional, dan moralitas individual dapat mengganggu upaya untuk menjaga kesetaraan dan kedaulatan dalam konteks hubungan internasional. Fakta sunt servanda dalam dilema moral dan film, karakter-karakter dalam film ini berhadapan dengan situasi yang mempertaruhkan kesetiaan pada perjanjian internasional dan pertimbangan moral pribadi. Mereka dihadapkan pada konflik antara kewajiban untuk mematuhi perjanjian dan moralitas yang melibatkan kehidupan manusia atau kepentingan nasional. Ini menunjukkan bagaimana prinsip fakta sunt servanda bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tengah-tengah konflik moral dan politik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.